Yang kedua, antioksidan. Yang ketiga, microcluster. Alkaline itu apa? Basa. Jadi air alkalin ini, Kangen water ini adalah air basah. Jadi bisa membasahkan tubuh. Kenapa harus basah? Menurut Dr. Otto Hendrik, ya, pemenang Nobel 1931, dia menyatakan bahwasanya sel kanker penyakit tumbuh pada sel-sel yang asam, sedangkan penyakit dan sel kanker tidak bisa tumbuh dalam sel yang basah. Jadi kita membutuhkan tubuh kita menjadi basah. Basah itu apa? Nah, ini saya punya alatnya, namanya pH tester. Kalau ditetesi ini warnanya hijau, itu artinya netral atau pH-nya 7. Sedangkan basah itu biru sampai ungu. Asam itu cenderung ke kuning sampai merah. Kita langsung aja kita lihat ya. Saya teteskan terlebih dahulu pH testernya. Kemudian kita lihat ini air mineral ya. Saya tidak menyebutkan nama, tapi inilah air mineral yang paling banyak disukai oleh masyarakat. Nah, warnanya hijau, tandanya ini bisa diminum. Direkomendasikan untuk diminum. Kemudian yang ini mewakili air soda. Nah, warnanya apa? Merah. Nah, merah ini artinya asam. Kalau menurut kami tidak direkomendasikan untuk diminum. Kemudian kalau Kangen water, kita lihat. Warnanya ungu, ini pH 9,5. Oke, itu yang pertama, karakter dari Kangen water. Kemudian yang kedua adalah antioksidan. Antioksidan itu apa? Anti radikal bebas, anti penuaan, anti racun gampangnya. Nah, kita mengeceknya dengan menggunakan betadine. Kita teteskan betadine. Ini merupakan oksidator kuat kalau dalam bahasa kimianya. 1, 3, 4, 7 tetes. Ini 7 tetes juga. 6, 7 tetes. Kemudian kita coba. Kalau air biasa, apa yang akan terjadi? Ini air sejuta umat tadi yang sering kita minum. Warnanya kuning. Kalau Kangen water, kita lihat. Sudah terlihat bedanya? Dia lebih bening. Artinya apa? Kangen water ada antioksidannya, ada anti radikal bebasnya, sedangkan air bebas tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Microcluster atau ukuran kumpulan molekulnya itu lebih kecil. Molekul klasternya lebih kecil. Kalau ukuran molekul klaster biasa itu sekitar 15 sampai 20, sedangkan kita 5 sampai 6. Kita cek dengan menggunakan ini. Saya ambil contoh minyak wijen. Jadi minyak wijen ini minyak yang lemaknya jenuh ya. Jadi kita coba kalau minyak dengan air kira-kira bisa nyatu nggak? Ini minyak wijen. Oke. Kan biar kita lihat bedanya. Ini kita gunakan juga air biasa lagi. Terpisah ya. Kemudian kalau ini pH Kangen water yang paling tinggi pH-nya yaitu pH 11,5. 11,5, tapi bukan untuk diminum ini ya, untuk membuktikan bahwasanya Kangen water proses kerjanya di dalam tubuh seperti ini. Nyatu. Ya. Kenapa menyatu? Karena klaster molekulnya lebih kecil daripada air biasa, jadi bisa menembus molekul si minyak. Jadi kalau di dalam tubuh bagaimana? Dia bisa langsung ke inti sel, ya.
menembus ke inti sel yang akhirnya dapat merehidrasi sel dengan baik dan mengobati, menyempurnakan kerja sel, akhirnya orang menjadi sehat. Ini juga membuktikan bahwasanya air ini bisa meluruhkan asam urat, kolesterol, minyak bisa luntur, apalagi asam urat dan kolesterol. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Saidan untuk demo dari karakter Kangen Waternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi dengan Vina di channel podcast Cawa Ekam. Nah, hari ini Vina sudah kedatangan tamu. Ada abang-abang pengusaha muda dari pengusaha Kangen Water. Ada siapa? Ada Mas Sairi dan Mas Teddy. Apa kabar Mas-mas ganteng? Alhamdulillah baik, Mbak. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Apa sih Kangen Water ini, Mas? Langsung nih saya jawab ya. Boleh. Oke. Makasih Mbak Vina atas kesempatannya. Kami coba untuk menjelaskan sedikit tentang Kangen Water. Jadi Kangen Water ini masuknya di air alkali. Air alkali itu artinya air yang pH-nya tinggi, dia di atas 7 kalau kita standarnya itu. Nah, jadi air Kangen Water ini yang kami punya itu air alkali yang diproduksi lewat mesin Kangen Water. Awal abad ke-19 itu sebenarnya banyak peneliti meneliti khasiat daripada air-air alkali yang ada di bumi. Ya, jadi ada 5 tempat yang menjadi rekomendasi air-air yang kalau secara umum itu air itu punya mukjizat lah gitu. Nah, dengan adanya itu terpanggillah para peneliti ini untuk mendatangi tempat-tempat itu. Yang paling kesohor yang pasti kita juga tahu, kita kaum muslim ya, itu yang di Mekah, di air Zam-Zam. Alkali yang paling tersohor di dunia, dan juga masih ada tempat-tempat lain seperti Lourdes di Jerman, Nornu di Prancis. Itu termasuknya air-air yang punya mukjizat, dan secara ilmiah air-air yang ada di sana itu adalah air alkali termasuknya. Air yang mati penelitian yang panjang, akhirnya tim yang meneliti dari Jepang, orang-orang Jepang ini mendatangi tempat-tempat itu, akhirnya dibuatlah sebuah mesin yang bisa menghasilkan air alkali yang menduplikasi atau mirip ya. Mirip dengan air-air yang air alkali yang ada di alam termasuk air. Mesin ini itu dipasang itu di rumah-rumah sakit di Jepang. Oh, di rumah sakit? Iya, untuk di rumah sakit, Mbak. Jadi teknologinya Kangen Water ini adalah teknologi asli dan pabriknya cuma ada di Jepang. Nah, awalnya dipasang di rumah sakit, di awal-awal itu lebih kurang 200 rumah sakit di Jepang itu dipasangi mesin ini, dan akhirnya lebih kurang dari 6.500 dokter yang ada di Jepang menyatakan bahwa mesin Kangen Water ini adalah termasuk mesin kesehatan. Dan akhirnya Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang pada waktu itu memberikan pernyataan bahwa mesin Kangen Water ini bukan sebatas mesin penghasil air kesehatan atau mesin pemrosesan air ionizer, tapi dia ini adalah medical device. Artinya mesin ini adalah mesin kesehatan. Pada tahun 1974 dibuatlah seri yang seperti ini untuk kebutuhan rumah tangga dan dipasarkan ke seluruh dunia dari tahun 1970. Kenapa kok kita ini concernnya sekarang di air alkali? Karena memang seperti yang disampaikan sama Mas Hairi tadi, ada sebuah teori, dan teori ini memang sudah diberikan penghargaan yang nggak tanggung-tanggung, penghargaan Nobel. Nah, itu Dr. Otto Hendrik itu menyatakan bahwa tubuh yang sehat adalah tubuh yang alkali, gitu. Dari tahun 1931 beliau mendapatkan penghargaan Nobel, dan teorinya tidak terpatahkan sampai saat ini. Ya, kabar-kabar berita yang di sana beredar itu kan Kangen Water hanya diminum aja. Iya. Umumnya diminum, tapi ternyata nggak hanya diminum. Kalau melihat tampilan ada tombol panel menu di depan ini, jadi mesin ini spesifikasinya, ini mesin yang tipe paling laris atau best sellernya, orang paling banyak beli di
seluruh dunia Mbak ini. Oh, ini jadi ini sudah ada di seluruh dunia ya? Di seluruh dunia, yang nggak ada cuma di akhirat Mbak. Mesin best seller yang paling banyak orang beli di dunia ini. Nah, ini spesifikasinya, dia ini bisa menghasilkan 7 jenis air. 7 jenis air? 7 jenis air dengan pH yang berbeda-beda, dengan manfaat dan kegunaan yang banyak sekali. Dan untuk kami yang memiliki mesin ini, dari mulai keperluan, dari mulai ngepel, mandi, nyuci, masak, minum, semuanya kami ambil dari mesin ini. Dapatkan penghargaan dari sertifikasi dunia bahwa mesin ini ramah lingkungan, Mbak. Nah, secara spesifikasi mesin ini dia ramah lingkungan karena tidak menambahkan zat-zat kimia yang berbahaya, karena proses yang ada di mesin ini adalah proses elektrolisis. Jadi di mesin ini ada 7 lapis plat, plat logam, dan logamnya itu terbuat dari titanium. Titanium itu termasuk logam. Dilapis lagi titanium tadi, plat titanium dilapis lagi dengan platinum. Oh, berlapis-lapis ya? Iya, platinum itu kalau yang kita kenal secara umum itu emas putih, Mbak. Dilapis lagi dengan emas putih dan dialiri listrik. Nah, ini makanya ini dia pakai listrik. Konsumsi dayanya itu 230 watt. Tapi kalau untuk kami yang merasakan menggunakan mesin ini, itu untuk konsumsi listrik kita bayar listrik itu ini sangat hemat. Hemat ya? Sangat hemat, walaupun dia sama kalau dibandingkan dengan setrikaan dan kulkas itu dia sama, tapi konsumsinya dia lebih irit. Gitu, ya. Lapis plat ini dialiri listrik, air itu hanya mengaliri plat ini aja. Oh gitu, nah. Iya. Ngalirnya ini dari mana nih, Mas? Nah, di sini ada selang-selangnya, Mbak. Ada 2 selang di sini, ada selang input. Ya, boleh, maaf. Ya. Oke. Nah, ini ada selang input. Nah, jadi bahan bakunya juga karena mesin ini bukan mesin pemrosesan air yang kelasnya ionizer. Kalau Mbak tahu seperti yang isi ulang, terus ada yang punya merek perusahaan besar tuh yang namanya Pure It. Nah, itu maksudnya di purifier. Kalau Mbak tahu air RO, reverse osmosis. Nah, kalau ini kelasnya ionizer. Di atasnya lagi. Oh, oke. Kalau purifier dia memproses air mentah, air belum layak minum menjadi layak minum. Tapi kalau ionizer memproses air yang sudah layak minum menjadi air kesehatan. Gitu. Makanya bahan bakunya kita pakainya air yang sudah standar untuk kelayakan diminum gitu. Air mateng lah ya. Iya, air sudah diproses. Nah, ini proses inputnya, ini selang inputnya. Jadi ini nanti kita pakai mesin, ada pompanya sebenarnya. Kita pompa masuk, kalau memang air kerannya sudah bagus, ya langsung aja masuk selang input ini. Kemudian melewati plat-plat yang ada di dalam mesin ini, Mbak. Nah, melewati plat-plat dalam mesin ini, dan nanti dihasilkannya ini selang utama. Ini selang utama. Selang utamanya. Jadi nanti airnya keluarnya dari sini. Keluarnya dari sini. Okay. Jadi ini ditekuk-tekuk ini bukannya sekedar gaya, Mbak. Karena ini sebenarnya di sini ada gulungan arus air yang keluar, itu yang meningkatkan juga dari proses ionisasinya si common water. Ini antibakteri. Gitu. Jepang. Teman-teman juga semua, kalau beli air, mesin pemrosesan air itu yang ada buangannya, hasil pemrosesannya itu harus ada. Mesin common water ini mendapatkan penghargaan ramah lingkungan karena apa? Limbah atau air yang buangannya ini itu bukan berarti tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa dimanfaatkan. Oh, jadi bisa digunakan air limbah sisa. Ya, bisa. Nah, jadi apa tuh, Bang? Jadi air. Berarti dia tetap air. Tetap air. Tetap air, dia sama bening ya. Cuman dia tidak untuk dikonsumsi ke dalam, untuk diminum atau masuk ke dalam tubuh. Tidak. Biasanya kami hasil air buangannya ini untuk ngepel, untuk mandi, untuk nyuci, itu bisa kita pakai. Jadi kenapa ini ramah lingkungan? Karena semua yang dihasilkan dari mesin ini itu masih bisa kepakai. Iya. Dan tidak berbahaya untuk manusia dan lingkungan.
Gitu. Manfaatnya untuk mandi, Mas? Manfaatnya untuk mandi, jadi air yang dibuang, yang limbahnya ini, buangannya ini, itu kalau untuk kulit dia bisa mengatasi problem kulit seperti gatal-gatal. Oh, bisa. Biang ringan. Oh, biar keringat bisa. Itu cuma karena dari limbah itu tadi. Dari limbahnya aja, Ya, Mbak. dari limbahnya aja bisa ngobatin gatal-gatal, biar keringat. Gatal-gatal, ya. Tapi kalau di rumah itu sampai cucu saya sendiri, cucu saya sendiri itu kalau dia mandi air keran atau air, dia suka beruntus-beruntus, Mbak. Makanya kami mandikannya pakai ini, bayi 6 bulan. Oh, untuk bayi aman ya? Aman. Jadi ini mesin spesifikasinya dia 7 plat. Dia untuk menghasilkan antioksidannya itu, kalau kita pakai skala, Mbak, namanya itu skala dari antioksidan itu ada namanya ORP. Nah, jadi mesin ini bisa menghasilkan antioksidan itu minus 400 ORP dalam satu gelasnya. Dalam satu gelasnya dia bisa menghasilkan minus 400 ORP. Kalau kita bandingkan, seperti kalau kita mau mendapatkan antioksidan itu kan dari buah-buahan dan sayuran, Mbak, ya. Jeruk contohnya, Mas. Contohnya jeruk. Satu gelas Kangen Water antioksidannya kalau dibandingkan dengan jeruk itu sama dengan 4 kilo jeruk. Dan kalau dia dibandingkan dengan sayuran, buahnya brokoli, Mbak, itu 3 kilo brokoli. 3 kilo. Dan ini nggak boleh dimasak, dimakannya mentah-mentah. Pahit Kira-kira dong. Nggak enak dong. jadi pilihan ya, bisa bayangin Mbak Vina ya. Nggak enak banget itu makan brokoli mentah. Nah, 1 gelas air putih, Mbak, satu gelas air putih dengan 3 kilo brokoli atau 4 kilo jeruk, Mbak Vina pilih yang mana? Konsumsi yang mana? Mending air. Air. Mending air, tinggal gluk minum udah. Kalau brokoli harus makan dulu. Pahit lagi. Berapa banyak air yang bisa dihasilkan dari mesin ini? Oh, siap. Nah, jadi kapasitas produksi untuk yang tipe ini, Mbak, untuk yang varian ini bisa menghasilkan 400 liter dalam 1 hari. 400 liter? Iya, 400 liter dalam 1 hari. Kemudian dia kalau umpamanya ada pilihan-pilihan tertentu di sini, Mbak, ya. 400 liter itu kita bisa hitung dari mesinnya ini sendiri nanti yang menghitung. Jadi mesin ini punya semacam mikroprosesor lah, kira-kira begitulah yang dia akan menghitung, sehingga kita tahu kapan dia akan melakukan perawatan. Gitu. Tapi secara spesifikasi bahwa yang varian yang ini dia bisa menghasilkan 400 liter dalam 1 hari. Ada lagi yang sampai 2000 liter. Oh, ada lagi. Ada lagi variannya lebih lagi. Untuk varian itu ada 6 varian. Nah, yang ini yang best sellernya, ini yang paling paling bandel, dan dia ini untuk yang sebenarnya kita cari kan antioksidannya, Mbak. Nah, jadi antioksidannya dia ini adanya di tengah, gitu loh. 400 ORP itu di tengah. Ada yang varian di atasnya dia itu dia bisa menghasilkan minus 800 ORP. Ya, 8. Dan itu sudah touchscreen. Itu yang paling itu yang sudah modern, yang paling modern itu yang paling canggih itu. Nah, yang 2000 liter tadi, kapasitas 2000 liter itu biasanya dipakai untuk hotel, rumah sakit, kafe yang skala besar itu dia pakainya itu. Rumah makan pakainya yang itu. Nah, itu dia untuk menghasilkan air itu dalam jumlah besar, dan biasanya itu untuk mereka untuk konvensional juga dipakai untuk usaha-usaha konvensional. Nah, ada juga yang paling murah, itu biasanya tipe yang paling ekonomis itu juga ada. Cuman kembali lagi, kalau kita kefahamannya untuk mendapatkan antioksidan yang terbaik, kita selalu merekomendasikan yang platnya banyak. Oke. Iya. Jadi ini yang paling direkomendasi ya, untuk ibu-ibu rumahan nih. Nah, Mas, aku lihat ada beberapa nih produk yang dibawa. Ini ada apa aja ya, Mas, variannya? Ini kok ada yang warnanya hitam, putih, hijau, dan galon kecil. Ini, Mbak, coba saya akan kasih informasi ya tentang ini. Apa saja sih yang bisa dihasilkan oleh mesin ini? Oke. Dan apa juga manfaatnya? Yang pertama tadi Mas Teddy sudah bicara bahwasanya ini ada 7 jenis air yang berbeda diproduksi. Nah, yang pH 7
itu setara dengan air mineral. Nah, seperti ini kita pencet. Nah, yang clean water ini pH 7. Ini untuk minum obat, buat susu. Ya, Mbak ya. Kemudian yang ini, maaf, yang ini itu Kanggeng, air terapi. Itu terdiri dari 8,5, pH-nya 9, alkali ya, 9,5. Nah, ini yang mengandung antioksidan sampai min 400 tadi. Nah, ini bisa digunakan untuk untuk membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Hampir semua penyakit, karena dia sifatnya self healing, jadi memacu tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya, bukan hanya asal sembuh gitu. Kalau obat-obat biasa, kebetulan saya apoteker Mbak, jadi obat-obat biasa itu biasanya rata-rata hanya menyembuhkan gejalanya. Sudah itu agak membahayakan tubuh, kan ginjal dan sebagainya. Kalau ini kan air putih, tapi bisa membantu penyembuhan berbagai macam penyakit, terutama diabetes. Itu sudah banyak sekali testimoninya. Itu untuk Kanggeng Water Mbak ya. Mana kemasannya? Yang ini biasanya. Ini ya, yang galon ya. Yang galon. Nah, ini yang galon ini biasanya diminum. Minumnya bagaimana? Minimal 2 liter. Tetapi nanti ada efek detoksifikasi, jadi dimulai dari sedikit terlebih dahulu. Gitu. Supaya badan tidak kaget. Tapi kalau sudah terbiasa, ini adalah pengganti air minumnya. Gitu ya. Iya. Terus ini yang untuk luar, beauty water. Untuk kecantikan. Wah, bisa jadi untuk kecantikan juga ini. Kalau ini Mbak, kalau saya sudah coba sama istri saya, memang setelah pakai ini lebih cerah. Termasuk alhamdulillah saya. Nah, saya kalau pakai cuma begini. Nah, ini setiap saat saja digunakan, tidak perlu makeup di kamera itu udah beda. Jadi ini setting spray ya. Kalau kita setelah makeup tuh setting spray namanya. Makanya saya sebelum tampil tadi, supaya kita lebih segar. Ya? Memang ini harus setiap saat, gitu. Harus setiap saat digunakan. Ini sebagai toner ya, dan banyak lagi gunanya. Kemudian yang ini, yang ini tombolnya ini, strong acidic water. Nah, ini untuk antiseptik. Antiseptik ini yang mohon maaf untuk gangguan jerawat, terus bahkan untuk luka diabetes ini pun bisa. Untuk luka diabetes bisa. Luka diabetes. Kalau luka diabetes yang sudah parah, bukan hanya disemprot, tetapi direndam. Direndam supaya itunya mengering gitu ya, lukanya mengering. Ya? Minumnya ini. Gitu. Minumnya jadi ini. sel-sel yang rusak tergantikan oleh ini karena ada antioksidannya. Lukanya yang bernanah, bakterinya yang tumbuh mati oleh ini. Bahkan ada testimoni itu orang yang sudah hampir diamputasi tidak jadi diamputasi karena ini wasilahnya ini. Gitu. Cara menggunakannya sama, jadi begini. Setelah ini. Kemudian dari bawah ini kan keluar dari sini Mbak ya, untuk strong acid. Nah, ketika kita mencet tombol strong acid, ini keluar strong Kanggeng. Gitu. Strong Kanggeng yang ini. Iya. Nah, ini biasanya untuk nyuci beras supaya bebas pestisida, kemudian untuk mencuci sayur-sayuran. Gitu. Nah, ini yang bisa meleburkan minyak tadi, tapi tidak disarankan untuk diminum. Kalau untuk wajah bagaimana? Nah, kalau untuk wajah saya setting ininya, saya beritahu bagaimana caranya. Pertama ini dulu pencet, basahin ya. Sudah basah, terus kita lap muka kita. Nah, ini gunanya untuk mengangkat sel-sel kulit yang rusak, debu-debu ya, karena kita perjalanan. Nanti ini minyak juga nanti keangkat, karena ini fungsinya seperti sabun dia sebenarnya, pembersih gitu. Nah, nanti kalau kita kotor itu hitam di sini, nempel semua. Nah, setelah ini kering, baru semprotkan strong acid. Ini untuk membunuh bakterinya. Gitu. Nah, setelah membunuh bakterinya, ini kering ya. Ini, sampai kering dulu ya Mas? Nah, kering dengan sendirinya, baru kita lanjutkan yang ini. Dan digunakan sesering mungkin yang ini. Yang ini ya cukup 3 kali atau 4 kali lah dalam sehari. Pagi, siang, malam. Kalau ini pokoknya kalau kita merasa kotor ya udah bersihkan dulu dengan ini. Jadi baru seperti ini. Ini sejenis kayak sabun muka gitu ya. Itu untuk pembersihnya. Tapi kalau ini nih pasti
perempuan, cewek-cewek, mama-mama Iya. muda itu pasti yang seneng Saya dandan. suka itu ya. Ini nih, aku juga sebenarnya suka di setting spray nih. Nanti ditinggalin. Dan Oh, gitu. ada kasih saya boleh juga hubungi saya lagi kalau memang butuhnya Oke. banyak. Kemudian yang pH 8,5 saya tadi terlewatkan. 8,5 ini bisa untuk membuat minuman, jus, kopi. Bisa ya. Kalau Thai tea, nah kebetulan istri saya usaha itu Thai tea ya. Thai tea rongrong namanya, itu airnya pakai air pH 8,5. Jadi selama ini kita bikin Thai tea itu dengan merebusnya terlebih dahulu, ini tidak perlu direbus, tinggal dipencet, kucurin, Thai tea-nya taruh di sini, celup-celupin di air tampungannya itu, nanti keluar sendiri warna merahnya. Oh gitu. Tanpa direbus. Tanpa direbus dulu ya? Tanpa direbus. Nah inilah keunggulan kita mempunyai mesin Kangen Water. Hemat untuk gasnya, kita nggak perlu beli kan, karena nggak perlu direbus. Nggak perlu direbus. Kemudian lebih sehat kan, karena ada antioksidannya. Jadi Thai tea kita mengandung Antioksidan. bisa untuk awet muda dan sebagainya gitu. Kemudian untuk yang ini, Strong Kangen ini biasanya juga kalau di rumah sakit Jepang ngepelnya pakai ini pertama. Kemudian setelah dipel pakai ini untuk ngilangin bau yang tidak sedap. Oh, jadi dia Gitu. bisa ini ngilangin bau ya. Ini untuk Strong Kangen. Makanya memang mesin ini kalau menurut saya satu untuk 1 juta manfaat. Gitu. Mesin ini nggak cuma investasi untuk bisnis, juga investasi untuk kesehatan. Iya. Mesin ini bisa dipakai sampai 20-30 tahun, Mbak. Awet ya. Awet. Iya. Sesuai dengan harganya, Mbak. Sesuai dengan harga memang. Iya, teknologi Jepang sekali lagi. Itu Iya. besar. benar. Dan ini sebuah fakta bahwa untuk kantor cabang Indonesia yang ada di Jakarta dan Surabaya, itu Indonesia dijatah hanya 15 unit untuk yang level super tadi. Hanya 15. 15 unit, karena mesin ini selama pandemi itu permintaannya, ordernya sangat tinggi untuk di dunia. Bahkan Indonesia hanya dijatah 15 unit, dan itu selalu habis selama pandemi Setiap ini. bulan habis. Selalu Setiap bulan habis ya. Tuh ada lagi level loop R, tapi kita nggak recommended karena itu untuk mobile, Mbak ya. Oke. Nah, untuk mobile, dan dia nggak bisa menghasilkan 7 jenis air. Kalau yang sebelumnya kami jelaskan tadi, dia bisa menghasilkan 7 jenis air, masa pakainya sama 20-30 tahun, dan juga dia itu hemat listrik. Hemat listrik, dan garansinya itu yang paling lama untuk yang ini 5 tahun. Oh, oke. Untuk masalah servis nggak usah khawatir. Kantor cabang di Indonesia sudah dari 2014 sudah ada di Bundaran HI di Grand Indonesia. Nah, itu kantor cabangnya Energy Kangen Water. Jadi untuk servis, order atau pembelian aksesoris semua ada di sana. Ada di sana ya. Iya. Disediakan. Nggak usah khawatir. 2016 buka lagi di Surabaya. Oke. Ya, insya Allah nanti ini mudah-mudahan sih pengennya di Lampung juga buka pengen. Iya, amin. Mas, untuk kalau ada teman-teman yang mau pesen nih, pesennya kemana nih? Pesen mesin ini? Pesan mesin ini boleh melalui saya. Boleh melalui mas-masnya. Ya, Ada ada. sosial medianya atau apa yang bisa dipromosikan untuk teman-teman lain bisa memiliki mesin ini? Kunci kontak WA saja. Kontak WA, Kontak oke. WA, ya kontak WA mungkin di Facebook Sairi Ahmad Sairi, halaman Facebooknya, fanpage-nya Energy Kangen Water. Energy Kangen Water. Iya. Untuk nomor WA-nya sendiri? 0811 79 16877. Oke. Ya, pilar prinsip dan ini jadi satu yang kami terapkan memang untuk diri sendiri dan orang banyak. Kami mengusung 3 yang namanya kesehatan sejati, true health namanya. Apa tuh? Nah, 1, kesehatan fisik, kesehatan tubuh, kesehatan badan yang pertama. Yang kedua, kesehatan mental, psikologis. Yang ketiga, kesehatan ekonomi finansial. Nah, ini yang jadi fondasi, yang jadi prinsip kami orang-orang yang bergerak di Energy Kangen Water. True health. 3, kesehatan sejati. Ya. Oke, keren banget nih Kangen Water. Jadi buat kalian di luar sana segera miliki mesin ini karena baik untuk kesehatan dan nggak perlu berobat-obat lagi deh. Iya, kira-kira. Insya Allah. Amin.
Terima kasih untuk Mas Teddy, Mas Haris sudah datang ke studio kita. Semoga usahanya makin lancar dan sukses. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi seputar Cawa Ekam Channel Podcast. Saya, Mas Teddy dan Mas Hairi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.